Setelah kita melihat dari dampak dari kurs langsung dan tidak langsung serta penguatan dan pelemahan rupiah terhadap mata uang asing, di sini ada beberapa jenis kurs yang sering kita temui. Yang pertama ada kurs spot, di mana kurs ini digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang. Berarti yang diakui pada saat transaksi antara si satu negara dengan negara yang lain dengan menggunakan mata uang tertentu. Lalu untuk kurs kini atau current rate itu dimana kurs spotnya pada tanggal laporan posisi keuangan. Berarti nilai kurs yang diakuinya itu bukan pada saat terjadinya transaksi, tapi pada saat perusahaan akan menyajikan kembali laporan keuangan atas transaksi yang berasal dari luar negeri atau yang berhubungan dengan luar negeri. Lalu yang ketiga itu kurs forward, di mana di sini kursnya itu untuk pertukaran mata uang di masa mendatang. Sehingga di sini biasanya kalau untuk jenis kurs forward ini ada perbedaan nilai antara nilai transaksi pada saat dulu dengan nilai transaksi yang akan diselesaikan di kemudian hari. Nah, untuk spread ini ada kan karena tadi ada selisih ya antara nilai kurs pada saat terjadinya transaksi dengan kurs di saat mendatang, maka si selisihnya itu disebut dengan spread. Nah, untuk ilustrasinya seperti apa kita lihat ya. Nah, di sini ada terjadi tanggal 1 Januari 2021 ada transaksi pembelian tadi yang kulit domba dari Australia yang dibeli oleh PT Fashion yang ada di Indonesia tanggal 1 Januari dengan kurs sebesar 14.000. Nah, pada saat si PT Fashion membeli kulit domba dari Australia pada tanggal 1 Januari dengan nilai kurs 14.000, maka yang 14.000 per tanggal 1 Januari dinamakan dengan spot rate atau kurs spot. Tapi kalau saat PT Fashion membuat laporan keuangan di akhir bulan Januari, itu kan si kursnya berbeda. Kita tidak menggunakan nilai kurs pada tanggal 1 Januari, tetapi kita harus menggunakan nilai kurs pada tanggal penyajian, yaitu tanggal 31 Januari. Begitupun juga kalau sepertinya PT Fashion akan membuat laporan keuangan di akhir tahun. Berarti patokan kursnya itu per tanggal 31 Desember akhir tahun tersebut. Ternyata di bulan Januari akhir itu nilai kursnya sebesar 14.300. Sehingga yang 14.300 pada saat tanggal penyajian laporan keuangan itu dinamakan dengan current rate. Nah, contohnya tadi si PT Fashion itu membeli si kulit dombanya dengan cara hutang. Berarti kan di sini ada pelunasan yang harus dilakukan oleh PT Fashion kepada perusahaan yang ada di Australia. Contohnya jangka waktunya itu 2 tahun. Berarti akan setahun ya. Contohnya setahun hutang itu setahun. Itu akan dilunasi pada tanggal 31 Januari 2022 untuk temponya. Ternyata di sini per tanggal 31 Januari ada kursnya sebesar 15.000. Ini kan ada perbedaan ya antara kurs spot rate dengan forward exchange rate-nya. Berarti di sini ada selisih sebesar 1.000. Nah, yang 1.000 ini dinamakan dengan spread. Nah, di mana yang spread ini nantinya akan dilaporkan ke laporan ada comprehensive income yang akan mempengaruhi laporan keuangannya. Terus untuk selanjutnya, nah untuk transaksi mata uang asing itu apa aja sih? Bisa terjadi jual beli atau bisa juga terjadi hutang piutang. Contohnya Indonesia meminjam dana dari Bank Dunia dengan sebesar 100.000 dolar. Akan dilunasi 5 tahun yang akan datang. Nah, 100.000 dolar tahun ini kan berapa rupiah? Itu pasti akan berbeda dengan 100.000 dolar di 5 tahun yang akan datang. Nilai dolarnya mah tetap sama, 100.000 dolar. Tetapi nilai rupiahnya yang berbeda. Semakin lemah atau semakin lemah nilai rupiah terhadap kurs, maka semakin tinggi jumlah hutang yang harus kita bayar kepada luar negeri.
Meskipun dalam bentuk dolarnya itu nominalnya sama, tapi karena di sini ada pergerakan dan perubahan dari nilai rupiah terhadap mata uang, otomatis kita harus memperhitungkan si perubahan tersebut kayak gitu. Nah, ini untuk alurnya sama seperti yang tadi ya. Untuk yang tanggal 1 Januari itu masuk ke dalam transaksi mata uang asing. Lalu per tanggal 31 Januarinya masuk translasi, di mana si transaksi itu penilaian suatu transaksi pada saat penyelenggaraan laporan keuangan, dan yang tahap selanjutnya penyesuaian mata uang asing terhadap pada tanggal laporan posisi keuangan, dan penyesuaiannya itu nantinya akan diakui pada saat pelaporan keuangan di bagian ada comprehensive income, di mana kalau sepertinya nilai kursnya lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya, berarti di sini kita akan mengalami kerugian karena kita rupiahnya lebih kecil ya. Semakin lemah rupiah terhadap kurs, maka semakin kita mengalami kerugian atas transaksi tersebut. Lalu contohnya seperti apa di sini? Contohnya tanggal 1 Januari 2018 PT Indo itu memperoleh 5.000 euro dari bank untuk membeli barang dari PT Kongsi. Kurs langsung sebesar 14.200. Tanggal 1 Juli 2018 kurs sebesar 14.100 menjadi setara 1 euro. Berarti di sini kalau dilogikakan tanggal 1 Januari ini PT Bank menyerahkan uang dana sebesar 5.000 dolar pada saat kursnya sebesar 14.200. Per tanggal 1 Juli kursnya menjadi 14.100. Nah, di sini kan ada perubahan ya. Ketika si PT Indo menerima uang dari bank, berarti jurnalnya di sini ada unit mata uang asing dalam berupa cash ya, tapi nilainya dalam bentuk mata uang asingnya yaitu euro. Ketika sudah dikonversikan ke dalam rupiah, memiliki nilai 71 juta dan di kreditnya ada cash. Lalu ada pada tanggal 1 Juli itu kan nilainya berubah si kursnya. Sorry. Ini 14.100. Sorry. Ya. Tanggal 1 Januari 14.200 kursnya dikalikan dengan 5.000 euro dapat 71 juta, sedangkan untuk 1 Julinya 14.100 dikali 5.000 euro dapat 70 juta 500, sehingga di sini ada nilai perbedaan nilai ya sebesar 500 juta. Kenapa kerugian? Memperoleh dana, ininya rugi. Di sini kenapa rugi? Ternyata di sini transaksinya bukan jual beli tapi transaksinya meminjam dana. Ketika PT Indo memperoleh dana 5.000 kan kalau dirupiahkan 71 juta. Tetapi kalau sepertinya dinilai per tanggal 1 Juli itu nilai rupiah yang 71 juta itu menjadi 70 juta 500. Berarti ada penurunan nilainya. Ada penurunan nilai rupiah yang semula 71 juta menjadi 70 juta 500. Maka di sini ada kerugian senilai 500.000. Sehingga di sini ada di jurnalnya di debitnya ada kerugian terhadap transaksi mata uang asing dan di kreditnya ada unit mata uangnya senilai 500.000.